Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfin Sueni, NIM 1865003 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan modal waterfall. Pengertian modal waterfall, pembangunan sistem secara keseluruhan dilakukan melalui beberapa tahapan atau langkah. Metode pengembangan perangkat lunak dikenal juga dengan istilah software development life cycle atau SDLC. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial, yang dimulai dalam proses perencanaan, analisis, desain, dan implementasi pada sistem. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, atau verification, dan maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus dijelaskan satu persatu, tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu, disebut waterfall atau air terjun. Tahap model waterfall: communication, project initiation, documents get free. Kemudian planning, estimating, scheduling, tracking. Kemudian modeling, analisis, design, construction, kode tes. Kemudian development, delivery support, feedback. Kemudian kelebihan kekurangannya. Kelebihan model waterfall. Kelebihan menggunakan metode air terjun atau waterfall adalah metode ini memungkinkan untuk implementasi dan kontrol proses pengembangan model fase one by one, sehingga minimalisasi kesalahan yang memungkinkan akan terjadi. Pengembangan bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, penyelesaian masalah, dan berakhir di operasi dan pemeliharaan. Kemudian kekurangan metode waterfall. Kekurangannya menggunakan metode waterfall adalah metode ini tidak memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya. Karena setelah aplikasi ini ada tahap pengujian, sulit untuk kembali lagi ke mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep sebelumnya. Kemudian penerapan metode waterfall dalam perencanaan sistem informasi aplikasi bentuk sosial dan berbasis Android. Perkembangan teknologi seluruh yang begitu pesat kurang lebih diimbangi dengan konteks aplikasi yang bermanfaat bagi pemerintah untuk masyarakat. Padahal mengonfront merupakan salah satu alternatif yang potensinya untuk memperluas sosial yang muncul akhir ini sangat merasakan masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak sedikit organisasi sosial yang menyalahgunakan dana bantuan sosial karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Dari perjalanan tersebut, penonton merancang aplikasi yang dapat memudahkan dinas sosial untuk mengontrol semua aktivitas organisasi sosial yang berada untuk dalam kegiatan ataupun transmisi dana yang mereka gunakan atau salurkan. Dalam penelitian ini, menggunakan metode waterfall untuk merancang sebuah aplikasi bantuan sosial berbasis Android yang memudahkan dinas sosial untuk melakukan pengawasan terkait transparan dana yang disalurkan. Aplikasi ini juga dirancang untuk mempermudah masyarakat untuk menyalurkan bantuan sosial baik dalam bentuk dana ataupun barang. Implementasi metode waterfall pada sistem informasi startup NAME. Perkembangan teknologi berbasis sistem manajemen yang semula dilakukan secara manual menuju terkompensasi manfaat sistem yang dianggap dikelola secara komputerisasi dapat menguntungkan perusahaan tidak terkecuali PT Setiwajaya Modivindo. Dalam pengelolaan sistem persediaan suku cadang, PT Setiajaya Modolindo telah menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan program berbasis desktop. Namun, masih terdapat kendala pada sistem yang berjalan, di antaranya adalah belum tersedia program untuk melakukan stop open time, sehingga menyulitkan untuk melihat bagaimana barang di gudang dengan data pada database. Belum adanya program untuk melihat alur keluar
Pembuatan kesulitan mencari barang transaksi berdasarkan pembahasan di atas, maka penuntut ini ingin memberi solusi dengan memperbaiki program dengan waterfall. Melalui dari analisis kebutuhan perangkat lunak, perencanaan, encoding, hingga pengujian. Penyempurnaan program akan dimulai dari perencanaan sistem sampai dengan tahap perencanaan sistem pada rinci. Meliputi perencanaan database, perencanaan kendala, perencanaan output, input, hingga teknologi. Diharapkan program perbaikan yang telah ada menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada saat ini. Itu saja pembahasan dari model waterfall. Terima kasih.